Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini saya buat untuk kelas mata kuliah KBPK, khususnya pada pertemuan ke-7 ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kita ke-7, yang artinya pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, pada pertemuan ke-7 ini jadwal saudara sesuai silabus adalah saudara akan melaksanakan kuis dan didahului dengan film singkat ya. Sebenarnya saya bisa mencari film singkat yang ada di YouTube yang saya hubungkan temanya dengan beberapa tema yang sudah kita bahas. Tapi saya putuskan untuk saya sendiri saja membuat video yang isinya merangkum atau review tentang 5 topik yang sudah dibahas oleh teman-teman penyaji yang sudah presentasi. Jadi saya ingin mengulas pada minggu kedua, mungkin sedikit saya besarkan. Nah, pada minggu kedua kita sudah belajar tentang the hidden traps in decision making. Kemudian minggu ketiga kita belajar tentang before you make that big decision. Kemudian minggu keempat kita belajar tentang how to avoid catastrophe. Minggu kelima kita belajar tentang conquering a culture of indecision, dan terakhir minggu lalu kita sudah belajar tentang what you don't know about making decisions. Nah, pada video ini juga nanti akan saya jelaskan tentang skema kuis. Jadi kuisnya nanti bukan saya memberi soal dan saudara menjawab begitu. Karena apa? Nanti saya ingin mengeluarkan kreativitas saudara. Jadi dari setiap topik ini saya minta saudara untuk membuat 3 pertanyaan dan juga langsung dijawab oleh saudara sendiri. Begitu ya. Jadi kuisnya adalah kuisnya ini bentuknya adalah tugas ya. Kuisnya silahkan saudara membuat 3 pertanyaan untuk setiap topik. Jadi kalau sebelum UTS ini kita membahas 1, 2, 3, 4, 5 topik, maka saudara akan membuat 15 pertanyaan sekaligus jawabannya. Nah, saya minta pertanyaan dan jawabannya itu yang berkualitas saudara. Jadi ya saudara buat sendiri, saudara jujur buat sendiri. Bahannya dari mana? Ya dari artikel yang sudah kita bahas gitu. Nah, coba kita masuk ke artikel pertama. Judulnya adalah The Hidden Traps in Decision Making. Jadi artikel ini menjelaskan tentang saat manajer atau seseorang atau saudara mengambil keputusan itu kadang mengambil keputusannya itu tidak tepat gitu. Jadi bisa jadi keputusan yang diambil itu tidak baik. Sebabnya apa? Karena ada jebakan-jebakan tertentu. Nah, jebakan-jebakan ini dijelaskan di bab ini begitu. Nah, jadi kalau saya lihat di kolom idea in brief ya, jadi bad decisions can often be traced back to the way the decisions were made. Jadi keputusan yang jelek itu sering terjadi karena alternatif yang didefinisikan oleh si pembuat keputusan itu enggak clear gitu loh, tidak
jelas gitu saya besarkannya. Jadi kalau ada kebijakan atau keputusan yang kurang baik itu sebenarnya bisa kita trace atau bisa kita lacak ya dari proses pengambilan keputusannya. Ya, misalnya karena alternatif pilihannya itu yang dituliskan itu nggak jelas gitu loh. Jadi misalnya saudara mau membuat keputusan yang penting bagi perusahaan saudara, kan saudara mau membuat keputusan itu mau milih A atau milih B atau milih C itu ya dijelaskan secara clear gitu. Kemudian selanjutnya, the right information was not collected. Jadi informasi yang dijelaskan untuk menjelaskan proyek A, proyek B, proyek C itu juga harus informasi yang benar begitu. Kemudian the cost and benefits were not accurately weighed. Jadi ada cost and benefitnya itu juga harus diukur dengan secara akurat gitu ya. Jadi saudara mau ambil proyek A atau proyek B, proyek C itu keuntungannya apa sih, kerugiannya apa sih? Oh, dengan keuntungan segini saya butuh biaya segini. Nah, itu harus diukur juga secara akurat begitu. Nah, intinya sih seperti itu saudara. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ada beberapa trap atau bias gitu ya, bias gitu yang bisa membuat pengambil keputusan itu salah mengambil keputusan gitu ya. Nah, dari topik ini silahkan saudara membuat 3 pertanyaan dan juga sekaligus jawabannya gitu. Nah, contohnya saja, contoh what is a status quo trap gitu, atau bahasa Indonesianya apakah yang dimaksud dengan status quo trap gitu, jebakan status quo atau status quo bias. Oke. Nah, itu satu contoh saja tentang pertanyaan yang bisa saudara buat ya. Saudara bisa membuat banyak pertanyaan sebenarnya, tapi saya minta saudara buat 3 pertanyaan saja dari satu topik. Sementara kita punya 5 topik ya. Oke. Semoga suara-suara yang ada di luar ruangan saya ini tidak masuk ya. Ada yang ngobrol. Oke, selanjutnya adalah before you make that big decision ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan yang besar itu saudara perlu mengetahui hal-hal yang penting ya sebelum saudara membuat keputusan yang besar. Kemudian ini masih juga membahas tentang bias ya. Ada confirmation bias, kemudian ada bias-bias yang lain gitu. Nah, terus bagaimana caranya menghindari bias ini begitu ya. Nah, ini ada idea and briefnya juga. Jadi tipe dari paper Harvard Business Review yang kita bahas ini seperti itu saudara. Oke, saya lanjutkan secara singkat saja supaya saudara nanti punya waktu yang lebih longgar untuk membuat 3 pertanyaan per topik ya, kemudian langsung jawabannya juga. Nah, usahakan pertanyaannya itu bukan pertanyaan yes or no ya, tapi pertanyaan yang menjelaskan. Jadi pertanyaan ini kemudian jawabannya itu panjang begitu. Oke, ini kemudian how to avoid catastrophe, ini topik yang juga kita bahas. Kemudian ada lagi topik supaya cepat, saya scroll aja pakai ini. Nah, ini conquering a culture of indecision.
Kemudian yang terakhir adalah what you don't know about making decisions, ya. Itu ya saudara ya. Kemarin juga di minggu lalu juga sudah cukup jelas tentang hal ini. Nah, maksud saya mengapa saudara saya minta untuk membuat 3 pertanyaan dan 3 jawaban sekaligus pada setiap topik itu, supaya saudara makin mengerti tentang topik-topik yang kita bahas gitu ya. Nah, mungkin bagi saudara yang sudah presentasi, apa bagiannya yang pas presentasi tentu sudah paham betul ya. Saudara tinggal memahami lebih dalam 4 topik yang belum saudara dalami gitu ya. Intinya setiap mahasiswa saudara buat 15 pertanyaan dan 15 jawaban gitu. Jadi polanya pertanyaan jawaban gitu aja langsung. Gitu ya saudara ya. Kemudian UTS ini sekaligus saya kasih kisi-kisi. UTS-nya bahannya pakai ya 5 topik ini begitu. Ya itu saja saudara. Saya buat video tidak panjang-panjang supaya saudara nanti punya waktu yang lebih banyak untuk membuat pertanyaan dan jawaban ini. Kemudian seberapa bagus kualitas saudara membuat pertanyaan dan jawaban itu nanti akan saya jadikan dasar untuk menentukan nilai kuis saudara. Gitu ya saudara. Kemudian saya perlu umumkan juga bahwa minggu depan UTS-nya itu sesuai dengan jadwal kuliah gitu. Jadi sesuai dengan jadwal kita seperti biasa. Jadi kalau dulu sebelum pandemik itu kan UTS, UAS itu punya jadwal tersendiri ya. Tetapi saat ini kita UTS dan UAS besok juga sesuai dengan jadwal yang ada. Oke ya. Terima kasih saudara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini cukup jelas. Kemudian apabila saudara ada pertanyaan, boleh saudara tanyakan. Bisa melalui grup WA kelas yang kita miliki. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan kuis. Semoga saudara dapat dengan lancar melalui kelas ini mempelajari tentang kebijakan bisnis dan pengambilan keputusan ini dengan baik, dan hasilnya juga nanti saudara mendapat nilai yang bagus begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.